Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, mari kita lambaikan tangan kita ke atas. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih, sungguh-sungguh berterima kasih buat Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang gak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Karena itu hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu akan tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang banyak. Sehingga kehidupan kami menjadi berdampak bagi orang lain, bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau datang ke hadiratnya Tuhan, bawa pujianmu, bawa penyembahanmu dengan segenap hati. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, mari sembah Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan,
Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini merupakan ayat tahunan saya. Jadi diingatkan lagi, tema di bulan ini adalah yaitu extreme impact. Kasih dampaknya tuh bukan dampak yang biasa-biasa aja, tapi dampak yang ekstrim. Dampak yang ketika kita melakukan sesuatu, orang lihat kita, wah ini anak Tuhan, wah ini siapa ya, dia menyembah siapa ya, mau menyembah Yesus. Sehingga dari dalamnya kita, kalau kita nempel sama Tuhan, otomatis buahnya itu yang dihasilkan serupa dengan Kristus. Jadi hari ini kita mau sama-sama angkat pujian, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Untuk mengingatkan kita terus tinggal di dalamnya, bahwa kalau kita tinggal di dalamnya, kita akan berbuah banyak. Mari sambil bertepuk tangan, kita naikkan pujian. Yesus pokok dan kita caranya.
dalam hadirat-Nya lebih lagi untuk mensyukuri, untuk mengingat segala perbuatan Tuhan, khususnya saat Dia mengorbankan dirinya di kayu salib bagi kita. Biarlah pengorbanannya itu mengingatkan kita untuk kita menjaga keselamatan kita. Terus bekerja. Enggak cuma buat kita juga, tapi menghasilkan buah jiwa. Menghasilkan buah-buah jiwa yang lain. Sebab kerinduannya Tuhan itu menyelamatkan sebanyak orang mungkin. Karena itu mari kita satukan hati, kita menyembah Dia. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan?
Benar ya Tuhan. Dengan pujian ini kami sangat bersyukur kalau kami begitu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kehidupan kami begitu indah di mata-Mu ya Tuhan. Semua adalah anugerah daripada-Mu. Kami mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati bait-Mu yang suci Tuhan. Berfirmanlah pada saat ini Tuhan. Urapi kami sekalian. Bapa dalam surga, kami juga akan mengambil bagian pada saat ini untuk perjamuan kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh mengurapi kami. Engkau yang sudah mengampuni kami, Engkau yang sudah menyucikan kami. Dan sekarang tiba saatnya kami boleh melakukan perjamuan kudus ini untuk memperingati kematian Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Baik, pada hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober dan kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk boleh mempersiapkan diri masing-masing. Kita sedang dalam ibadah online dan Bapak Ibu boleh menyiapkan kue kecil atau roti yang sudah tersedia dan juga air anggur, ataupun jika tidak ada Bapak Ibu bisa menyiapkan sedikit teh untuk kita lakukan perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Mari kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh mengangkat roti ini bersama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Di tangan kami terdapat roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami memegang cawan ini yang melambangkan daripada darah Kristus yang dicurahkan bagi kami di atas kayu salib, agar kami manusia boleh menerima pengampunan dosa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kita angkat satu pujian terlebih dahulu. Haleluya Yesus.
Kuasamu terlebih besar. Haleluya Yesus. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Bapa. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Amin. Mari naikkan pujian ini kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, kuasamu terlebih besar, Tuhan kita besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu Tak ya pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu. Sekali lagi, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Mari mengucap syukur buat karya penebusan yang Kristus lakukan bagi kita. Terima kasih. Jangan lupa apa yang Yesus lakukan buat hidup kita, buat anugerahnya. Haleluya. Mari bermazmur, mari muliakan Tuhan. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita mengalami perpindahan dari penghukuman kepada anugerah keselamatan yang kekal. Haleluya. Ya Rabbarama Yashanda. Haleluya. Haleluya. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita akan mengucap syukur bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus yang kami boleh lakukan pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami terima dengan iman percaya kami. Dan setiap kali kami memakan dan meminumnya, ini menjadi peringatan Engkau akan kami Tuhan. Di mana Engkau mati bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya kuasa kemenangan-Mu diberikan juga bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang hidup
dulu sekarang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga akan menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi kami sekalian, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Jadilah sesuai dengan rencana-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa kembali ke tempat masing-masing. Hari ini kita boleh bersyukur kalau kita boleh bersama-sama kembali mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita boleh mengingat bahwa ini bukanlah satu hal yang rutin, tetapi ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita bersama-sama. Ada amin? Puji Tuhan. Belum tentu bulan depan kita bisa mengambil bagian karena kita tidak pernah tahu apakah umur yang Tuhan berikan masih cukup untuk kita lewati. Oleh sebab itu, kalau Tuhan masih memberikan kita umur panjang, mari kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam bulan Oktober, di bulan yang baru ini. Kita memiliki tema adalah extreme impact, ya, atau berdampak besar. Bagaimana kehidupan kita setelah mengucap syukur di bulan lalu, maka hidup kita harus memberi dampak bagi lingkungan kita, bagi orang-orang sekeliling kita, dan terlebih juga kepada Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nilai penting kehidupan manusia yang dikehendaki Allah adalah menghasilkan buah. Hidup yang berdampak. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana hidup kita harus berbuah. Apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita lihat bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-15. Dalam ayat yang pertama sampai ayat ke-8 kita akan baca bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitab Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat ke-8 bersama-sama. 1, 2, dan 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat pada slide yang saya sudah siapkan. Di situ Bapak Ibu bisa melihat dalam ayat yang kedua berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dipotongnya. Saya ulangi lagi. Ayat yang kedua berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya. Saya mau lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ranting yang tidak berbuah dibuang keluar menjadi kering dan dibakar. Saya ulangi lagi, ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang keluar menjadi kering dan dibakar. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan kehidupan kita menghasilkan buah. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya, kita adalah ranting-rantingnya. Tapi kalau kita tidak berbuah, firman Tuhan katakan ranting ini akan dipotong. Siapa yang potong? Bukan kita, tapi Tuhan yang memotong. Saudara yang dikasih Tuhan, ranting yang tidak berbuah itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak lagi memiliki iman dan memiliki kasih yang kekal daripada Kristus. Ya. Apa cirinya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, orang itu tidak punya pengharapan. Ya. Bagaimana dia bisa berbuah? Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi masa depannya. Oleh sebab itu bersyukurlah kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih memiliki pengharapan. Pengharapan kita bukan apakah kita akan memiliki sesuatu yang bagus di dalam dunia ini, tetapi pengharapan kita lebih daripada itu, yaitu sekalipun dunia ini, bumi ini habis lenyap, kita akan masuk tinggal bersama dengan Allah kita. Pengharapan kita adalah hidup kekal, sementara di dunia yang fana ini, yang sementara, semuanya bisa demikian berubah dengan cepat. Yang hari ini ada, besok hilang. Yang hari ini mungkin sudah kuat, besok menjadi lemah. Tetapi sesuatu yang ada di dalam Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ciri orang yang tidak memiliki iman adalah tidak bersyukur. Kita baru saja melewati bulan September, di mana bulan September kita terus berbicara tentang kita harus mengucap syukur. Tetapi ini menjadi satu awasan bagi kita bahwa penting bagi kita mengucap syukur, karena kalau orang tidak bisa bersyukur itu adalah ciri-ciri orang yang tidak lagi memiliki iman di dalam Tuhan. Dan tadi sudah disebutkan bahwa orang yang tidak memiliki iman itu ibaratnya ranting yang tidak berbuah. Dan Bapak Ibu Saudara sudah tahu ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, dibuang menjadi kering lalu dibakar. Ayo kita ulangi lagi. Dipotong, dibuang, kering, dibakar. Sekali lagi, dipotong, dibuang, kering, dibakar. Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak bisa bersyukur, mereka akan dipotong. Pengharapannya mereka tidak akan dapatkan lagi. Orang yang tidak bersyukur, dia akan dibuang. Dia akan jauh daripada Tuhan, karena dia tidak merasakan bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dia akan menjadi kering, imannya akan mati, dan pada akhirnya saat penghakiman kelak, bagiannya bukan ada di rumah Bapa di surga, tapi bagiannya ada dalam penghukuman yang kekal. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah pada saat ini pasti memiliki pengharapan untuk tidak mengalami seperti itu. Bapak Ibu ingin menjadi ranting yang berbuah. Ada amin? Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang cukup jelas adalah Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Matius pasal 3 ayat ke-10. Firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bahkan sekarang kapak diletakkan di akar pohon-pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Penting bagi kita untuk memilih untuk berbuah. Karena kalau hidup yang Tuhan berikan, umur panjang yang Tuhan berikan,
tapi kita lewati hanya buat diri kita sendiri. Atau bahkan banyak juga orang yang hidup tetapi tidak memiliki arah dan tujuan. Mereka mencari ukuran yang ada dalam dunia ini, kesuksesan atau kehormatan atau mungkin status yang dipandang baik oleh dunia ini. Tetapi sesungguhnya semua itu adalah sementara adanya. Tetapi Tuhan sesungguhnya punya rencana dalam kehidupan kita, yaitu kita akan berbuah. Saudara dikasih Tuhan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara dikasih Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Kita disebut orang Kristen, yang artinya pengikut daripada Kristus. Kristus ada teladan kita. Dan biarlah Tuhan pada hari ini kita boleh berdoa dan minta kepada Tuhan untuk kita boleh kembali kuat di dalam Tuhan. Agar kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita boleh kita lewati menurut rencana Tuhan. Yaitu kita menghasilkan buah yang baik. Bukan buah yang tidak baik. Karena kita berasal daripada Tuhan kita. Saudara, yang bagian yang kedua kita akan masuk adalah bagaimana caranya agar hidup kita berbuah. Kita tidak mau menjadi ranting yang tidak berbuah. Karena ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang, kering, dan dibakar. Tapi kita lihat, Yesus memberikan ilustrasi atau perumpamaan. Dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau Bapak Ibu boleh baca di dalam ayat yang ke-2, di situ dikatakan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, dibersihkannya. Bersih karena apa? Bersih karena firman-Nya. Kita baca ayat yang ketiga. Tinggallah di dalam kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, puji Tuhan, saudara. Jadi bagaimana cara kita berbuah? Ada 2 langkah. Yang pertama adalah izinkan Tuhan untuk membersihkan kita. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum pernah melihat pohon anggur, Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa pohon anggur itu biasanya merambat. Pohon anggur itu dia harus ada suatu tempat di mana dia akan bertumbuh, menjalar, ya, dan akhirnya bertambah lebat pohonnya, dan akhirnya dia akan mengeluarkan buah. Tapi bagaimana pohon itu bisa mengeluarkan buah? Ternyata ada prosesnya, Bapak Ibu, yaitu batangnya itu harus dikerat sedikit, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Dengan kerat itu, maka di situ akan muncul suatu batang yang baru dan akhirnya menghasilkan buah. Ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Dikerat itu proses yang tidak enak. Dikerat itu bahkan bisa kita rasakan menyakitkan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita saat ini hidup dalam dunia, sering kali manusia berkata, mengapa begini, mengapa begitu, ada kesusahan, ada kemalangan, saudara merasa sepertinya gagal, saudara sepertinya merasa ada hal yang pahit dalam dunia ini. Saudara, hal-hal yang Tuhan berikan itu sesungguhnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena apa? Waktu kita tetap mengikuti kehendak Tuhan, waktu kita berjalan menurut apa yang Tuhan mau, maka kita akan menghasilkan buah. Ini adalah proses. Jangan pernah ragukan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita jangan lupa dengan peristiwa di dalam perjanjian lama, yaitu ketika Saul menjadi raja. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi ketika akhirnya Saul, dia tidak sabar menantikan Samuel untuk datang dan mempersembahkan korban. Dan setelah itu dia ingin berperang. Oleh sebab itu dia melakukan itu sendiri. Dan akhirnya apa? Tuhan tidak berkenan kepada Saul. Karena apa? Saul tidak tahan.
Saul tidak sabar, ya. Dia merasa mungkin teriakan daripada rakyatnya untuk segera memulai perang. Tetapi ada aturan di mana sebelum melakukan sesuatu, maka mereka harus melakukan ibadah atau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan karena saat itu Samuel belum datang, maka Saul melakukan itu. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Samuel sebagai abdi Allah, dia merasa kecewa, merasa marah karena Saul melakukan apa yang tidak boleh Saul lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang berat, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Tetaplah bertahan di dalam kehendak Tuhan. Sakit yang Tuhan berikan, penderitaan yang kita alami, penguasaan diri yang ada dalam diri kita, itu semua pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya hidup kita berdampak, supaya kita berbuah, yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ini ayat yang kembar. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yesus di dalamku, ku di dalamnya. Saudara, ya. Ini adalah suatu hal yang seperti mata uang yang tidak boleh terlepaskan, ya. Allah ingin agar kehidupan kita itu melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan dan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Seringkali orang merasa memiliki hidup ini sehingga dia boleh berpikir boleh melakukan apa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita belajar bahwa supaya kita berbuah, kita perlu Kristus untuk ada dalam kehidupan kita. Kristuslah yang akan menolong kita. Kristuslah akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dan Kristuslah yang membuat kita bisa berbuah dengan lebat. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bentuk dari buah, ya. Kalau kita berbicara hidup yang berbuah, buah jenis apa yang harus keluar dari kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, buah yang pertama adalah kita hidup karena percaya. Artinya kehidupan kita berpusat pada Kristus, menjadi saksi bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita hari-hari ini, ya. Kita kenal dengan firman, dengan ayat-ayat yang ada, yang kita baca. Mari perkatakan dan lakukan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang menghafal dengan ayat-ayat firman. Salah satu bentuk daripada kehidupan yang berbuah adalah ketika Bapak Ibu mengetahui firman Tuhan, memperkatakannya dan melakukannya. Ada amin? Jadi uji dalam diri kita masing-masing. Kalau selama ini kita kurang mengetahui banyak firman Tuhan, kurang tahu banyak ayat, saudara, kita perlu lebih banyak membaca lagi firman Tuhan. Agar apa? Hidup kita berbuah. Sehingga waktu kita berkata-kata, sehingga waktu kita berpikir, sehingga waktu kita mau melakukan segala sesuatu, semuanya akan dituntun dan dipimpin oleh firman. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang berdampak, hidup yang berbuah, yang pertama adalah kita harus berpusat pada Kristus. Milikilah janji Tuhan, lakukan, maka kita akan melihat Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, karena kita tahu akan kebenaran Tuhan, karena kita tahu ayat firman Tuhan, maka kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak melakukan apa yang Tuhan. Berapa banyak orang Kristen, saya boleh katakan orang Kristen, tapi hidupnya masih kompromi dengan dosa. Karena apa? Saya berpikir mereka sesungguhnya kalau tahu akan firman Tuhan, pasti mereka tidak akan kompromi. Tapi banyak orang Kristen masih kompromi dengan dosa karena mungkin terlalu khawatir, karena mungkin terlalu sayang, akhirnya melanggar firman Tuhan. Saudara, jangan kompromi dengan dosa, ya. Kalau kita tahu apa yang Tuhan mau, waktu kita ibadah, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sikap hati kita, ini bukan soal penampilan kita,
Tapi bagaimana waktu hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Waktu Tuhan memimpin kita untuk melakukan sesuatu, berbuat baik, menolong orang, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan buah yang ketiga yang dihasilkan adalah orang yang berbuah, dia bisa bertekun di dalam pelayanan. Dia tidak tertidur dan dia hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak Yesus sudah memberikan perumpamaan bahwa dia akan datang kembali. Waktu yang Tuhan berikan tidak lama lagi. Tuhan sebentar lagi akan datang untuk kedua kali, untuk menjemput kita yang percaya. Itu adalah satu janji yang indah bagi kehidupan kita. Masa depan kita ada dalam Kristus. Dan kita sedang mempersiapkan diri. Waktu dia datang kembali, maka kita boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan jangan disia-siakan. Berapa banyak orang yang sesungguhnya Tuhan taruh sesuatu yang baik, talenta dalam hidupnya. Tapi mereka memilih untuk bekerja, melakukan sesuatu yang sepertinya menguntungkan dirinya. Tetapi sangat disayangkan karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berikan saudara talenta untuk melayani. Apapun yang saudara bisa lakukan. Mungkin melayani di gereja, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam musik, dalam kepemimpinan, dalam apa saja yang saudara lakukan. Semua itu harus ditambah dengan ketekunan. Waktu saudara melayani, bukan supaya orang melihat siapa saudara. Tetapi waktu saudara melayani, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Hidup yang berbuah. Dan buah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah hidup karena kita berpusat pada Kristus. Yang kedua, tidak kompromi dengan dosa. Yang ketiga adalah kita tetap melayani dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Saudara yang di rumah, saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, dan peliharaku seumur hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup yang kita jalani bukan hanya berfokus
dengan apa yang ada depan mata kita. Tapi hidup yang kita jalani, kita berfokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang abadi tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Biar kita boleh tetap percaya. Hidup yang Tuhan berikan bagi kita adalah istimewa, spesial. Saudara, ada sesuatu yang harus keluar dalam kehidupan kita, yang nampak oleh sekeliling kita, yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah buah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagi orang yang hidupnya terpusat kepada Kristus, yang hidupnya penuh dengan firman Tuhan, yang mulutnya penuh dengan memperkatakan firman Tuhan, bukan kata cemoohan, bukan kata-kata yang kosong, bukan kata-kata biasa yang semua orang bisa mengatakannya, tetapi hidup yang berdampak adalah ketika hidup kita karena terpusat dengan Allah. Ini bukan soal sok rohani atau sok suci, tapi memang kita harus kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita seharusnya untuk memperkatakan firman dalam kehidupan kita. Dan orang yang seperti ini, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak lagi kompromi dengan dosa, tidak lagi melakukan hal yang Tuhan tidak inginkan. Dan saudara, kalau melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bertekun dari awal sampai selesai, dengan talenta yang baik yang Tuhan taruh. Itu bukanlah kelebihan yang kita miliki, itu bukanlah untuk kebanggaan bagi diri kita, tapi melayani Tuhan adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan. Kelebihan yang ada dalam diri kita bukanlah milik kita, itu adalah sesuatu yang Tuhan miliki dan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan mari lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidupmu akan berbuah. Mari saudara, kita naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, terima kasih buat sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kehidupan kita dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa hidup kami perlu tinggal di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Untuk kami boleh mengikuti proses yang Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Ketika kami dikerat, ketika kami mungkin dibersihkan oleh firman-Mu Tuhan, maka hidup kami akan semakin berbuah. Tuhan, kami mau menjadi ranting yang berbuah. Kami tidak mau menjadi ranting yang tidak berbuah. Terima kasih ya Bapa. Hidupan kami akan berdampak besar lewat buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kami, lewat perkataan, pikiran, perbuatan kami yang berasal daripada kebenaran firman Tuhan, lewat perbuatan kami yang tidak menyimpang, yang tidak kompromi dengan dosa, lewat perbuatan kami Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang baik, talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dalam pelayanan. Semua ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara jauh lebih hebat daripada hamba-Mu. Roh Kudus,
Engkau jauh lebih berkuasa, menjamah sampai hati setiap orang diubahkan. Karena firman-Mu akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih. Hirabalabaya sikarababaya siana. Berbuah, berdampak. Hirabalabaya siandara barabarabarabaya siana. Mari jadi ranting yang berbuah. Engkau harus tambah hidupmu dengan membaca firman Tuhan. Engkau harus tambah kehidupanmu untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa. Engkau harus bertambah lagi dalam kehidupanmu, dalam melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersaksi, membesarkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Semua yang manis, yang baik, yang mulia adalah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Dan kami percaya sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami karena Kristus. Karena Kristus dalam kehidupan kami. Haleluya. Hamba-Mu selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tapi Roh Kudus, Engkau tidak pernah selesai. Engkau terus berbicara. Engkau terus memberkati. Engkau terus memegang tangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa, bersyafaat bagi negara kami Indonesia. Tuhan sudah memberkati kami dengan negara yang kaya, makmur, subur. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Kami memberkati buat setiap pemimpin kami. Mereka akan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Setiap keputusan yang dilakukan dan dibuat adalah berdasarkan rasa takut akan Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa buat pandemi COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Atas kehendak-Mu semua ini akan berlalu, dan kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami yang mau sehat, kami mau tetap aman. Kami berdoa, lingkupilah kami Tuhan, tutup bungkus kami, sehingga kami boleh tetap dalam keadaan yang sehat. Bapa, kami berdoa buat kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, suami dan istri, penuh kasih sayang, penuh dengan kasih daripada Tuhan. Kerukunan terjadi, agar mereka juga boleh bertanggung jawab dan mendidik anak-anak dengan baik. Dan anak-anak menjadi anak yang baik, hormat dan takut kepada orang tua. Memberkati buat pekerjaan setiap orang yang bekerja, memberkati buat usaha, memberkati buat yang mereka yang sekolah, yang pendidikan, baik di bangku sekolah maupun perguruan tinggi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ketika kami ada dalam dunia ini, Tuhan memberkati. Buat masa depan kami, cita-cita kami, yang terbaik yang kami harapkan, kami percaya kami akan terima daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa buat persembahan. Bapa, ini adalah ibadah kami kepada Tuhan. Kami datang bukan hanya memuji dan menyembah kepadamu. Kami diberkati Tuhan, dan oleh sebab itu kami mengucap syukur. Dan kami bawa persembahan ini, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami memberikan persembahan ini sebagai korban syukur kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan yang terbaik. Bapak, kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan dalam pekerjaan usaha mereka. Ketika mereka membawa persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, hamba-Mu berdoa biar Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyatakan setiap orang yang taat dan setia, hidupnya berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan yang akan menyatakan
firman-Mu digenapi dalam setiap orang yang percaya. Mereka tidak kekurangan, mereka justru berkelimpahan. Di tengah situasi yang mungkin semuanya sulit, tapi pemeliharaan Tuhan melimpah dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita ada di bagian akhir dalam ibadah pada hari ini. Mari sambut dan terimalah berkat daripada Tuhan. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Terima dengan percaya. Ketika engkau mengangkat tangan, mengarahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Bersama katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.